Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pramudia dari kelas 4E dengan NPM 5019195. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013. Yang pertama, saya ingin menjelaskan standar kompetensi lulusan atau SKL. Pengertian SKL, penyusunan standar kompetensi lulusan, menggunakan sejumlah pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dan pengetahuan sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat, standar kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan pada yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap satuan pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan dasar, SD atau MI atau SDLB atau paket A, selanjutnya SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B, dan satuan pendidikan menengah yaitu SMA, MA, SMA LB, paket C, SMK atau MAK. Selanjutnya ada standar kompetensi kelompok mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan, baik untuk satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan menengah. Selanjutnya itu ada proses penyusunan SKL sebagai berikut. Yang pertama, pangkaian dokumen. Yang kedua, diskusi internal maupun eksternal. Yang ketiga, penyusunan draft SKL. Selanjutnya validasi. Yang selanjutnya uji publik. Yang selanjutnya laporan. Selanjutnya itu ada fungsi standar kompetensi lulusan. Yang pertama, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan. Yang kedua, itu SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, dan keterampilan, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Yang pertama, SKL satuan pendidikan. Yang kedua, SKL kelompok mata pelajaran. Yang ketiga itu SKL mata pelajaran. Selanjutnya itu ada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan meliputi yang pertama SD MI atau SDLB atau paket A, yang kedua SMP atau MTS atau SMP LB atau paket B, yang ketiga SMA atau MA atau SMA LB atau paket C. Selanjutnya materi tentang standar isi atau SI. Pengertian SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat yang pertama, kerangka dasar kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya itu struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu ada kalender pendidikan atau akademik adalah pengetahuan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Selanjutnya beban belajar adalah waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program belajar melalui sistem tatap muka. Selanjutnya kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.